Jangan lupa juga untuk menyayangi bapak kalian, atau kalau kalian bapak yang menanamkan sayang, rasa cinta dari anak gitu ya. Karena kayak yang orang bilang, laki-laki, bapak itu seringkali dalam keluarga jadi unsung hero. Jadi orang yang tidak diingat ketika si anak berhasil, tapi selalu jadi orang paling pertama setiap kali ada situasi buruk. Orang yang paling menderita mungkin ketika ngelihat anaknya sakit. Orang yang paling kepikiran gimana misalnya anaknya gak punya cukup uang di perantauan, atau gak punya cukup uang untuk bayar sekolah. Di antara semua video yang pernah aku buat, kayaknya ini yang topiknya paling susah buat dibawain. Mungkin karena paling personal juga. Karena topik video ini tuh ngomongin keresahan yang udah aku pikirin selama bertahun-tahun, dan kayaknya masih akan kepikiran untuk waktu yang panjang. Jadi di sini aku minta maaf dulu kalau misalnya ntar ke belakang cara ceritanya atau deliverynya nggak selancar yang biasa. Kemarin tuh aku lihat ada orang curhat di medsos. Intinya dia cerita lah, kayak dia tuh jenuh gitu, muak sama suaminya. Tapi yang menarik, alasannya tuh bukan karena si suaminya ini brengsek atau jahat atau apa gitu. Sebenarnya ada lucu ironisnya juga gitu. Jadi yang dia keluhkan itu adalah suaminya itu gajinya kecil dan udah kerja 5 tahun nggak naik-naik juga gitu. Cerita ini tuh pas aku lihat, aku langsung keinget sama omongannya Chris Rock yang terkenal. Ya, Chris Rock yang pernah ditabok sama Will Smith itu. Jadi Chris Rock tuh pernah bilang, di dunia ini yang bisa dicintai tanpa syarat tuh cuman perempuan, anak-anak, sama anjing. Laki-laki enggak. Kata Chris Rock, kalau laki-laki mau dicintai, dia harus bisa provide atau memenuhi kebutuhan keluarga atau orang-orang yang bergantung sama dia. Nah, terlepas dari omongan itu benar atau enggak, kenyataannya yang ku tahu, yang ku alami, jadi laki-laki itu emang gak mudah. Belajar jadi laki-laki itu kayak tugas sedih yang panjang, yang gak selesai-selesai. Kalau kalian masih sekolah misalnya, coba perhatiin deh. Murid-murid yang sering dimarahin guru, duduk di pojokan, ngelakuin kenakalan-kenakalan remaja gitu, nilainya jeblok, itu kan biasanya anak cowok ya. Dan faktanya, secara keseluruhan datanya nunjukin kalau laki-laki itu memang penyumbang angka putus sekolah dan gak naik kelas yang paling banyak. Dan itu baru di lingkungan sekolah. Di luar sekolah, kita juga tahu kalau 80% kasus bunuh diri itu dilakuin laki-laki. Dan kita itu sekitar 4 kali lebih rentan punya hasrat suicidal dibanding perempuan. Geser lagi sedikit ke urusan kriminalitas, kita bisa lihat juga kalau hampir 90% penjara itu isinya laki-laki. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, aku juga sering kepikiran soal incel atau involuntary celibate. Itu tuh fenomena yang kalau disederhanakan, ngerujuk ke laki-laki yang punya kebencian luar biasa terhadap perempuan, karena mereka ngerasa hak mereka untuk punya pasangan itu dirampas. Entah siapa yang ngerampas, tapi mereka marah dan dendam gitu sama perempuan. Dan sentimen ini tuh seringkali berujung ke kekerasan atau bahkan pembunuhan. Belakangan topik ini, khusus incel ini cukup populer diomongin lagi karena ada seri Netflix itu ya, Adolescence. Tapi sebenarnya ini bukan masalah baru. Ini masalah yang udah berlangsung bertahun-tahun dan jadi fenomena yang semakin lama semakin mengerikan. Deretan fakta ini tuh nunjukin kalau memang di dalam peradaban kita, di dalam masyarakat kita, memang ada yang salah nih sama laki-laki. Kalau pakar-pakar tuh nyebutnya fenomena ini tuh boy crisis, atau krisis yang terjadi pada anak laki-laki. Nah, tapi apa sih sebenarnya boy crisis ini? Kenapa dia bisa terjadi? Terus, apa yang bisa kita lakukan buat memperbaiki keadaan? Istilah ini tuh pertama kali diperkenalkan sama Warren Farrell di bukunya yang berjudul sama, dan juga oleh Richard Reeves di bukunya yang berjudul Of Boys and Men. Dua buku ini tuh sama-sama nyorotin berbagai tantangan dan kesulitan yang dihadapi oleh anak laki-laki di masa sekarang. Farrell tuh pernah bilang kalau selama ini peradaban kita itu ngelatih laki-laki tuh kayak barang disposable gitu. Barang yang bisa dibuang kapan aja ke tempat sampah. Masyarakat terbiasa naruh ekspektasi yang besar ke laki-laki buat ngelakuin hal-hal yang resikonya tinggi.
mulai dari ikut perang, kerja di tambang, di rig minyak, dan lain-lain. Jadi kalau dengar kabar laki-laki meninggal tuh kayak ya udah aja gitu. Emang udah perannya begitu, emang udah tugasnya begitu. Ekspektasi tentang pengorbanan yang udah berlangsung selama bergenerasi-generasi ini tuh bikin masyarakat kita tuh susah buat ngerasa attach secara emosional sama laki-laki. Kita tuh disuruh kerja keras, disuruh keras, nggak boleh nangis, dan nggak boleh ngungkapin isi hati kita. Bahkan ekstrimnya, society itu kayak bilang ke kita, lu goblok nggak apa-apa, yang penting rela mati. Kata Warren Farrell di negaranya di Amerika Serikat, bahkan laki-laki terdidik itu makin lama makin sedikit. Dia ngasih perbandingan ya, tahun 1969 tuh ada sekitar 57% laki-laki yang sekolah sampai gelar sarjana. Tapi di tahun 2020 cuma 42%. Nah, dia bilang tren ini tuh bakal terus berlanjut. Nah, di luar krisis soal pendidikan, Farrell juga nyebut sekarang tuh banyak anak laki-laki yang kena masalah mental. Mereka juga dilanda kondisi nggak punya figur ayah dalam hidupnya. Dan banyak juga yang kebingungan soal tujuan hidup. Kayak dia tuh mau bilang, dunia tuh ngebesarin kita buat jadi tangguh, tapi di sisi lain juga ngebunuh sisi manusia kita. Situasi ini nggak cuma berlangsung di Amerika Serikat, tapi juga riset nunjukin situasi ini juga berlangsung di sekitar 60 negara lain. Jadi ini masalah global. Di Cina misalnya lagi rame orang ngomong fenomena woman up, man down. Terus di Jepang mulai ada orang-orang yang dikategorikan sebagai herbivores atau herbivora. Ini orang-orang yang terisolir secara sosial gitu. Mereka nggak punya teman, nggak punya pasangan, dan nggak punya kehidupan sosial. Pertanyaan selanjutnya, kenapa fenomena ini, boy crisis ini, bisa terjadi begitu masif di berbagai negara di generasi kita? Jadi apa sebabnya? Pertama, kalau kata para peneliti, sebab pertama dari boy crisis adalah kurangnya figur ayah, kurangnya peran father figure yang bisa jadi role model, yang bisa jadi panduan untuk belajar jadi laki-laki gitu ya. Banyak orang ngira sosok ayah tuh mungkin hanya diperlukan oleh anak perempuan sebagai pelindung, sebagai provider. Tapi sebenarnya anak laki-laki tuh butuh panduan, butuh bimbingan, butuh figur bapak yang justru lebih panjang durasinya gitu. Kalau teman-teman nggak tahu, laki-laki itu untuk mencapai kematangan emosional itu butuh waktu yang lebih panjang. Nggak usah jauh-jauh deh, aku sendiri ngerasa mencapai kematangan emosional itu, atau lumayan mendekati kematangan emosional itu di umur 30-an. Jadi bayangin, aku udah kerja dari umur 22 tahun, udah hidup sendiri dari umur 17 tahun, tapi ngerasa baru matang secara emosional itu di umur 30. Dan itu tentu bukan usahaku sendiri doang. Aku dibantu sama banyak orang yang kemudian mengisi peran role model, mengisi peran father figure gitu. Yang sebenarnya statusnya abang-abangan gitu ya. Shout out buat Mas Ais Laksana, Yusi Avianto Parianom, dan Zeneres. Itu orang-orang yang banyak ngebantu aku tumbuh dari seorang boy menjadi seorang man. Sekedar contoh ya, jadi dulu itu kenapa aku nyebut nama Zen ya. Jadi dulu itu aku masuk ke industri media itu sebagai penulis yang dianggap prodigy. Jadi aku masuk ke industri itu semena-mena lah. Bayangin ada wartawan yang nolak assignment, dikasih tugas nulis sesuatu nggak mau karena ngerasa itu nggak menarik. Deadline ditabrak karena ngerasa tulisannya belum cukup ideal gitu ya. Jadi orang rese lah gitu di kantor. Nah, Zen itu sering ngebantu aku dengan cara yang tidak langsung gitu ya. Walaupun posisinya dia atasan, tapi dia sering ngajak ngobrol gitu pelan-pelan, cerita gimana caranya nyari balance antara ambisi artistik dengan tuntutan industri segala macam. Dan aku ngerasa banyak banget terbantu, banyak banget dapat pelajaran dari dia sampai akhirnya bisa jadi versi kayak sekarang. Nah, aku rasa yang membutuhkan bimbingan kayak gitu tuh bukan aku doang. Kayak anak laki-laki di seluruh dunia membutuhkan itu. Gak ada orang yang
bisa jadi laki-laki, apalagi dalam waktu yang singkat, tanpa bantuan laki-laki lain. Jadi sekali lagi, pandangan bahwa anak laki-laki atau laki-laki muda tidak memerlukan father figure itu keliru. Banyak riset yang udah nunjukin kalau laki-laki yang tumbuh tanpa peran ayah atau peran orang yang membimbing dia, itu cenderung gak punya disiplin, cenderung gampang bingung mau ngapain, gak punya tanggung jawab, dan yang paling parah, gak punya rasa percaya diri. Ini akar dari banyak masalah. Orang yang gak punya rasa percaya diri, yang insecure, itu rentan sekali menumbuhkan kebencian kepada apa saja yang tidak dia miliki atau yang dia anggap semestinya dia miliki. Nah, laki-laki juga itu punya kecenderungan kalau gagal, kalau dia misalnya nggak punya perangkat yang cukup ya, nggak punya kesiapan mental yang cukup, kalau gagal, dia cenderung ngerasa hancur gitu, atau ngerasa malu. Nggak ada lagi nih jalan keluar nih. Kalau nggak ada figur yang ngebimbing, mereka bisa dapat luka psikologis atau bahkan bisa sampai ngelakuin tindak kriminal buat mengkompensasi perasaan kalah, perasaan hancur, perasaan tidak dimengerti tersebut. Nah, kata para peneliti, ini tuh berbanding terbalik sama perempuan yang mampu hidup tanpa ayah dan tetap berfungsi dalam society seperti sebagaimana seharusnya manusia gitu ya. Jadi peluang buat jatuh ke dalam kekacauan itu laki-laki itu cenderung lebih buruk, itu lebih besar risikonya. Dan apa sih sebenarnya yang disebut sebagai peran figur ayah? Tentu saja itu bukan cuma kehadiran ayah secara fisik ya. Kalau misalnya ada tapi nggak ada gunanya juga buat apa gitu ya. Nggak pernah ngajarin apa-apa, nggak pernah membimbing, nggak pernah ngasih nilai yang bisa dijadiin pegangan juga buat apa. Dan kalau misalnya figur ayah ini nggak membantu si anak buat mengembangkan kematangan emosional, ya berarti dia belum menjalankan peran itu secara utuh. Selain faktor peran ayah atau pembimbing, laki-laki itu dapat beban ekspektasi yang besar sejak dia masih kecil. Dia diajarin nggak boleh cengeng, dia harus kuat, nggak boleh cerita, nggak boleh nangis. Bahkan nggak sedikit yang terpaksa gantiin peran bapaknya. Padahal mereka sendiri masih bingung, masih belum ngerti siapa diri mereka, masih belum ngerti apa yang harus mereka lakukan di dunia, belum punya kesanggupan secara mental dan emosional. Di Indonesia, banyak banget nih anak laki-laki yang udah kerja di usia sebelum dewasa gitu ya. Terutama yang tumbuh di keluarga kelas pekerja. Di tahun 2023 sampai 2024 aja, jumlah anak laki-laki yang bekerja untuk keluarga itu lebih banyak dari yang perempuan. Nah, tekanan-tekanan tadi ini bikin anak-anak laki-laki ini jadi punya masalah serius sama kesehatan mentalnya. Terus, ada sesuatu yang bikin situasi ini tambah rumit. Jadi di satu sisi, laki-laki dituntut untuk nggak boleh lemah, tapi di sisi lain, ketika dia terlalu kuat ya, dalam tanda petik, dia juga dipandang sebagai bahaya. Jadi kayak kita tuh ketika kita tumbuh besar, ketika kita tumbuh dewasa, seakan-akan hanya dikasih dua pilihan gitu. Antara jadi pemenang yang bengis, atau kalau nggak gitu ya jadi pecundang aja gitu. Padahal kan seharusnya, atau kondisi idealnya, manusia tuh nggak kayak gitu. Harusnya ada keseimbangan gitu ya, antara kemampuan untuk provide, kemampuan untuk tangguh, dan juga ketersediaan emosional. Nah, terus faktor ketiga yang disebut para peneliti soal boy crisis ini adalah kehilangan peran tradisional yang tiba-tiba gitu. Jadi kita tahulah dunia sekarang mengalami banyak kemajuan, perempuan lebih berdaya, itu tentu saja hal yang bagus. Tapi karena kombinasi banyak faktor tadi, laki-laki itu belum cukup waktunya atau tidak ada dalam kesempatan untuk memproses kemajuan itu. Dia nggak dibimbing oleh bapaknya gitu, bahwa gini loh cara memperlakukan perempuan, gitu. Gini loh cara ngambil peran dalam keluarga dan lain sebagainya. Sehingga hilangnya peran yang tradisional tadi itu mereka rasakan sebagai ancaman. Perempuan yang berdaya yang seharusnya mereka rayakan, itu justru mereka lihat sebagai musuh. Nah, ini sesuatu yang sangat berbahaya, yang tidak seorang pun di dunia ini menginginkan kondisi kayak gitu. Tapi kita juga nggak bisa bilang bahwa ini sepenuhnya salah mereka. Karena sekali lagi,
mereka mungkin nggak punya waktu buat memproses kemajuan itu. Mereka juga mungkin butuh pemandu supaya nggak jatuh ke kesimpulan yang salah. Terus balik lagi ke soal figur role model ya. Peneliti tuh bilang anak-anak yang nggak punya figur ayah di rumah itu cenderung nyari model pengganti figur ayahnya di luar rumah. Bisa di sekolah, bisa di tongkrongan, dan lain-lain. Nah ini tuh kayak undian yang lebih sering apes ketimbang beruntungnya. Karena kita tahu kualifikasi untuk jadi father figure tuh tinggi banget. Dan tentu nggak semua abang-abangan mampu. Salah-salah, mereka malah jadi pabrik cowok-cowok toksik. Nah idealnya, kalau kata penelitiannya, ada guru laki-laki di sekolah yang bisa jadi role model buat anak-anak cowok di sekolah. Perbandingan guru laki-laki dan perempuan itu mestinya dibuat lebih seimbang. Guru laki-laki yang capable, yang matang secara emosional, itu hendaknya ditaruh jadi pembimbing konseling atau wali kelas yang bisa lebih engage, lebih empatik, dan bisa jadi tempat cerita anak-anak cowok ini. Ya kayak kurang lebih kalau di film tuh kayak John Keating di film Dead Poets Society gitu. Dan bisa jadi tempat cerita gitu. Nah, kalau ditanya solusinya, ada 2 jalur nih. Yang pertama, kalau kita ngomongin di level lingkungan terdekat kita, di level individual, solusi yang immediate itu kita bisa mulai dengan nentuin peran masing-masing aja dalam lingkungan terdekat kita. Kalau misalnya kalian bapak, ya kalian harus ngumpulin pengetahuan kritis, ngumpulin pemahaman tentang emosional gitu ya, untuk ngajarin ke anak-anak kita gitu. Supaya mereka punya pegangan, mereka punya panduan, supaya mereka nggak tumbuh dengan bingung dan berakhir menjadi pembenci dunia. Kita juga perlu membantu anak-anak kita untuk punya kerangka berpikir yang tepat. Dan semua itulah yang akan jadi alat mereka dalam menavigasi hidup. Nah, ngomong-ngomong, dalam urusan apa aja, kita emang perlu alat yang tepat. Kalau misalnya lagi pengen ngebangun bisnis, ada alat yang wajib kita punya, yaitu aplikasi Odoo. Odoo tuh platform ERP modern yang bisa bantu bisnis kalian supaya jadi lebih tertata dan efisien, tanpa perlu ribet mikirin semuanya sendirian. Mulai dari proses sales, invoicing, accounting, sampai urusan project dan HR, semuanya bisa dihandle dalam satu platform. Jadi semua kebutuhan bisnis bisa terorganisir. Dan yang paling penting, harganya super affordable. Jadi langsung aja cobain Odoo secara gratis sekarang. Atau kalau kalian masih penasaran, bisa juga ngobrol dulu sama pakar bisnis lewat link di deskripsi dan di kolom komen. Balik lagi ke topik. Sebenarnya sekarang tuh udah ada tren yang agak menggembirakan lah. Bisa dibilang tren yang cukup positif lah. Karena ayah atau para ayah di generasi milenial tuh udah punya kesadaran yang lebih tinggi dibanding generasi sebelumnya. Buat ngebimbing, buat hadir, buat ngebangun ikatan sama anak-anak mereka. Termasuk anak-anak laki-laki. Tapi di sisi lain, ada sebuah riset dari Boston Family Center, aku pernah baca. Jadi walaupun awareness-nya naik, bapak-bapak milenial itu kepengen ngabisin waktu lebih banyak sama anak-anaknya. Secara real time, waktu yang mereka habiskan dengan keluarga itu ternyata sama aja sama bapak-bapak boomer. Jadi mereka sadar itu penting, tapi mereka nggak bisa. Nah, disinilah kita masuk ke problem kedua, yaitu situasi boy crisis ini sebagai bagian dari masalah struktural. Gimana tuh maksudnya? Nah, salah satu sebab yang tidak memungkinkan para ayah buat hadir di dekat anak mereka, ya karena belakangan orang itu bekerja durasinya lebih panjang dari generasi sebelumnya. Mereka harus menghabiskan waktu lebih banyak di jalan, di kantor, bahkan juga harus ditambah pekerjaan sampingan untuk bisa mencukupi kebutuhan. Nah, disinilah dia jadi problem sistemik ya. Aku sendiri sebenarnya sempat ngerasain bagian ini waktu aku kecil itu. Bapakku jarang ada di rumah, tapi aku tahu sebabnya karena pekerjaan utama dia memang nggak mencukupi gitu buat ngidupin 1 istri dan 2 anak. Jadi dia harus buka usaha sampingan, dia harus sering pergi keluar kota, dan itu juga ya sesuatu yang nggak terhindarkan. Dan sekarang ketika aku udah jadi bapak, kadang-kadang sedih juga sih, kadang-kadang kepikiran juga kalau anakku ngajak main tapi pekerjaanku belum beres, atau misalnya aku harus syuting keluar kota atau harus ngajar di luar kota, ya dia kayak
nyariin gitu, nungguin. Bahkan setiap hari itu walaupun aku kerja di rumah, dia kayak nunggu banget waktu sore gitu biar bisa main sama dia gitu. Tapi ya gimana ya, dua-duanya kewajiban, dua-duanya harus dijalani, dan tugas kita sebagai orang yang memilih buat hidup, memilih buat ngejalanin hidup ini, ya nyari balance, nyari keseimbangan sebaik-baiknya. Tapi kalau kita ngomongin idealnya, tentu ada banyak banget PR yang bisa dikerjain sama negara ya, kesejahteraan dan lain sebagainya. Tapi itu biar orang lain aja yang ngomong, karena video ini udah cukup panjang. Yang jelas, tugas untuk menciptakan generasi laki-laki yang berkualitas itu bukan hanya ada di tangan orang tua, bukan hanya ada di tangan para bapak, tapi juga adalah bagian dari tugas sistem, tugas negara, tugas pengambil kebijakan. Tanpa kebijakan yang tepat, soal ketenaga kerjaan misalnya, soal pendidikan, masalah yang sekarang terjadi hanya akan menjadi tambah buruk, hanya akan menjadi tambah parah, dan pada akhirnya generasi yang kita akan panen di masa depan bukan generasi yang emas, bukan generasi yang bermutu, tapi generasi yang bingung, generasi yang lemah, generasi yang tidak tahu harus ngapain, generasi yang membenci apa-apa yang tidak mereka miliki di dunia ini. Nah, teman-teman mungkin tahu, khususnya teman-teman yang laki-laki, kalau hubungan bapak dan anak laki-laki itu selalu rumit. Ini jadi tema di banyak film, di banyak buku, di banyak cerita, dan mungkin dalam hidup kita sendiri ya kita ngalamin. Aku sendiri pernah ada dalam situasi bertengkar lah dengan bapak aku. Terus setelah bertengkar lama gitu, dia bilang, ya aku ngerti perasaanmu, kata dia, karena aku juga jadi anak, aku juga anak. Tapi kamu nggak ngerti perasaanku karena kamu belum pernah jadi bapak. Dia bilang kayak gitu. Dan bertahun-tahun kemudian setelah konflik itu, ketika aku udah punya anak, aku baru sadar kalau yang dia omongin itu bukan hanya benar, tapi juga lembut banget sebagai cara buat negur aku, buat negur mungkin kekurang ajaranku ya dalam perspektif dia. Jadi selain kita mesti bilang kepada para ayah buat step up gitu, buat ngambil peran yang lebih banyak, jangan lupa juga untuk menyayangi bapak kalian, atau kalau kalian bapak ya menanamkan sayang, rasa cinta dari anak gitu ya. Karena kayak yang orang bilang, laki-laki, bapak itu seringkali dalam keluarga jadi unsung hero, jadi orang yang tidak diingat ketika si anak berhasil, tapi selalu jadi orang paling pertama setiap kali ada situasi buruk. Orang yang paling menderita mungkin ketika ngelihat anaknya sakit, orang yang paling kepikiran gimana misalnya anaknya gak punya cukup uang di perantauan, atau gak punya cukup uang untuk bayar sekolah. Jadi segitu aja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Kalau kalian punya cerita atau punya pendapat, tulis di kolom komentar.